Saudara, senang sekali di segmen ketiga kali ini, saya Aflan Nadia sudah hadir bersama dengan Bung Yermen Dinamika, Redaktur Pelaksana Harian Seram Indonesia. Tentunya seperti biasa kita akan bahas mengenai isu-isu menarik dalam hari ini, dalam Harian Seram Indonesia tentunya. Selamat pagi Bung Yermen. Selamat pagi Nana. Bung Yermen, di hari Senin ini, informasi apa yang ingin kita hadirkan kepada pembaca Harian Seram Indonesia tentunya di awal Oktober ini? Ya, paling tidak ada 3 berita penting di halaman 1 Serambi. Pertama itu adalah gangguan cuaca kemarin, angin bertiup kencang, nyaris jadi badai dan kemudian gelombang tinggi, sehingga sah bandar yang biasanya mengizinkan kapal feri atau kapal penyeberangan untuk berangkat dari Melabuh ke Sinabang, ke Semelu itu dibatalkan gitu. Ya. Jadi mereka masih wait and see, menunggu sambil melihat keadaan. Kalau memang siang Senin ini atau sorenya cuaca membaik, maka akan ada pemberangkatan kapal kembali gitu. Konsekuensi dari kapal tidak berangkat satu hari kan tahulah, penumpang menumpuk, kendaraan menumpuk, dan terutama mengancam keselamatan sembako. Kalau di antara sembako itu ada sayur, cabai, bawang, itu paling bisa bertahan 2-3 hari, habis itu busuk gitu kan. Nah itu bagian yang kita anggap penting, kita angkat sebagai berita hari ini, dan kemudian pasti kita akan follow up besoknya gitu untuk mencari tahu apakah misalnya sore ini atau malam nanti cuaca membaik dan kapal itu bisa berangkat kembali ke Sinabang, dan pasti memastikan juga yang dari Sinabang ke Melabuh juga mulus di perjalanan gitu. Oke, itu satu. Kemudian berita kedua terkait dengan testing. Testing belakangan ini kan cukup ramai untuk masuk menjadi calon sipir. Ada juga calon sipir ya di jajaran Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Aceh atau wilayah Aceh. Ada juga yang masuk menjadi analis keimigrasian gitu. Jadi yang dua-dua ini menyedot perhatian banyak orang Aceh. Ada yang masuk dari level SMA, ada yang masuk dari level S1, ribuan orang lah, lebih dari 10.000 orang. Yang memprihatinkan adalah yang lulus itu ternyata hanya 2%. Hanya 2% ini, sehingga kuota untuk Aceh yang diberikan oleh pemerintah pusat 500 kursi katakan atau 500 orang, itu hanya terisi 270-an diantaranya gitu. Ya, jadi masih tersisa hampir separuh lagi yang nggak terisi. Dan ini mengakibatkan ada kekhawatiran bahwa kalau Aceh tidak terpenuhi dengan kuota itu, bisa-bisa diisi oleh tetangga terdekat, entah Sumatera Utara, entah Padang, atau bahkan datangkan dari provinsi lain. Itulah sebab kenapa Ombudsman dan beberapa LSM bersuara supaya diberikan kesempatan untuk Aceh diubah sistemnya gitu, jangan lagi passing grade, karena passing grade itu mengakibatkan seperti ini keadaannya gitu. Kita mau dijadikan sistem baru yang bukan sistem baru, sistem yang sebetulnya dulu pernah berlaku, downgrade. Downgrade itu artinya siapa yang meraih nilai tertinggi dalam porsi yang 500 itu, ya dia lah yang akan terpilih gitu. Nah, hal yang seperti ini sebetulnya diberlakukan di Papua gitu. Tapi masalahnya kan Aceh malu juga ya kalau tiba-tiba polanya disamakan dengan Papua. Berarti sejajar dengan Papua kualitasnya itu dia. Sementara kita anggaran pendidikan kita sangat tinggi, nomor 2 terbesar di Indonesia setelah DKI Jaya, terus DKI Jakarta, terus Aceh. Tapi ternyata memang tidak nampak korelasi antara investasi di bidang pendidikan yang tinggi dengan kualitas pendidikan kita. Jadi kalau dilihat neraca pendidikannya itu harusnya dengan investasi yang banyak menghasilkan kualitas pendidikan yang tinggi gitu. Tapi ternyata uang kita banyak betul di bidang ini, kita berada di urutan 28, 29, 30 lah gitu. Jadi jauh betul dari harapan gitu. Dan ini kelihatan sekarang ribuan orang ikut testing untuk hal yang sebetulnya jadi sipir kan nggak perlu betul intelektualitas tinggi kan, tapi ternyata itu juga tidak menunjukkan hasil yang memuaskan gitu. Oke, yang terakhir berita kita menyangkut tentang pelantikan. Bagaimana kita tahu pada saat pilkada tempoh hari ada 20 kabupaten kota yang ikut pilkada, kecuali 3 yang tidak. Yang tidak itu Pidi Jaya, Subulu Salam, dan Aceh Selatan. Nah, inilah yang kemudian dilantik oleh Pak Gubernur terpilih, Pak Irwandi, bertahap gitu ya. Pada bulan
Oktober lalu, pada bulan Agustus lalu selesai 10 orang dan kemudian sisanya diselesaikan September dan Oktober. Khusus awal Oktober ini ada dua orang yang dilantik. Pada hari ini dilantik oleh Pak Irwandi selaku Gubernur Aceh atas nama Menteri Dalam Negeri. Dia akan melantik Bupati dan Wakil Bupati terpilih Aceh Tenggara, Aceh Tenggara, untuk memastikan bahwa pelantikan itu berlangsung dengan kehadiran Pak Gubernur. Pak Gubernur sudah berada di Aceh Tenggara, Kutacane sejak kemarin pagi. Jadi hari Minggu dia terbang dari Banda Aceh sekitar 8.30 sudah tiba di sana. Biasanya Pak Gubernur agak nekat dikit di kan? Hari yang sama, di hari yang sama, kayak Langsa itu kan gitu kan. Beberapa jam sebelum pelantikan dia baru terbang dan kemudian sampai Singkil juga begitu. Tapi kali ini dia datang lebih awal. Mungkin karena jarak yang cukup karena waktu jarak jauh, takut nanti kalau dikejar Senin, nggak tahunya Senin itu cuacanya tidak bersahabat dan pesawat tidak bisa terbang gitu. Itu salah satu. Gimana? Informasi apa yang lain juga dihadirkan oleh Serambi Indonesia, mungkin mengingat tentang persiapan untuk pelantikan Bupati Aceh Tenggara, selain dengan persiapan dari Gubernur sendiri seperti itu? Iya, di Aceh, selain Aceh Tenggara kan esoknya langsung ada pelantikan Bupati Gayo Luas. Sebagaimana kita tahu dulu Gayo Luas itu bagian dari Aceh Tenggara, terus terjadi pemekaran, jadi jaraknya nggak terlalu jauh. Perkiraan kita Pak Gubernur itu tidak akan terbang lagi dari Aceh Tenggara ke Gayo Luas yang jarak emang dekat, apalagi dia udah berada di sana, paling nanti naik mobil saja dan kemudian balik lagi ke Aceh Tenggara, karena di Aceh Tenggara lah yang ada lapangan terbangnya gitu. Jadi seperti itu skenarionya gitu. Dan istrinya juga pasti ikut, istri Ibu Darwati sudah ke sana juga, karena nanti akan ada pelantikan Dekranas ya, Dekranas, Dewan Penggerak PKK yang itu harus dihadiri oleh istri gubernur gitu. Akan diselesaikan dalam 1 hari seperti itu? Selesai seperti itu. Ya, tentunya hari ini berarti akan dilaksanakan pelantikan nanti seperti itu. Aceh Tenggara ya? Aceh Tenggara hari ini, besok akan dilaksanakan pelantikan untuk Gayo Luas, dan tentunya informasi ini bisa diikuti langsung oleh pembaca Harian Serambi Indonesia dalam Serambi Indonesia setiap harinya seperti itu. Satu lagi Bu yang mungkin juga tadi cukup menarik yang Bu sebutkan terkait dengan penerimaan PNS sipir Kemenkumham seperti itu. Adakah kemungkinan kemudian akan diganti sistemnya dengan sistem downgrade? Itu kan harapan orang Aceh. Ya. Terus kemudian diupayakan oleh Ombudsman, disuarakan oleh teman-teman LSM, sehingga sekarang sudah menjadi urusan DPR. DPR lah yang membawa aspirasi ini ke Kementerian Hukum dan HAM untuk Aceh diberi perhatian khusus gitu. Pasti nanti alasannya Aceh ini daerah bekas musibah, tsunami, daerah bekas konflik kan. Mungkin atas pertimbangan itu bisa turunkan grade-nya seperti di Papua gitu. Itu dia. Tapi jika tidak kemudian jika tidak berarti pastilah kuota sudah diberikan untuk Aceh, bahwa Aceh tidak terpenuhi, maka di tempat lain orang angka-angkanya tinggi, capaian skornya tinggi, mungkin orang lain yang kemudian akan mengisi Aceh. Yang paling mungkin itu adalah tetangga terdekat, Sumatera Utara, Sumatera Barat gitu. Seperti itu saya kira. Baik, tentunya 3 informasi tadi bisa Anda baca secara lengkap dalam Harian Serambi Indonesia edisi hari ini dan juga secara online dalam www.tribunnews.com. Terima kasih Bu Yarman untuk waktunya hari ini. Oke, terima kasih Nana. Saudara, demikian perbincangan kita dalam Serambi Topik. Saya Afla Nadia, sampai jumpa.